Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Oka Cynthia Syarimal. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Asyri, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang dengan NIM 19022213. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tugas prakarya saya ini dari mata kuliah Media Pembelajaran Alam dengan dosen Ibu Risma Reni Francisca SSMPD. Nah, langsung saja tata cara pembuatan boneka tangan atau puppet hands yang hanya dibuat dengan 3 bahan saja, teman-teman. Sebelumnya saya mau kepada teman-teman semua jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan jangan lupa klik tanda lonceng notifikasi agar kalian semua bisa melihat posting-postingan saya berikutnya. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan bagaimana tata cara pembuatan boneka tangan muslimah ini atau puppet hands. Nah, teman-teman yang sudah penasaran bagaimana tata caranya, langsung saja simak dan lihat video saya sampai habis ya. Langsung saja, let's see my video. Sediakan bahan dan alat. Nah, untuk step selanjutnya yaitu menggunting bahan-bahan. Selanjutnya yaitu menjahit baju boneka tersebut. Langkah selanjutnya yaitu teman-teman bisa membuat pola bagian hijab boneka tersebut dengan kain flanel hitam. Nah, teman-teman yang belum bisa untuk membuat secara langsung bisa membuat polanya terlebih dahulu di kertas ya teman-teman. Nah, bagian yang digunting itu hanya selembar kain flanel saja ya teman-teman, agar yang bagian bawahnya tidak berlubang. Nah, untuk teman-teman bagian wajahnya bisa ikuti pola dari bolongan hijab ya teman-teman, agar teman-teman nggak kesulitan. Nah, bisa menggunakan bekas dari bolongan hijab dari boneka tersebut dengan menggunakan kain flanel putih. Nah, untuk bagian mata ini sesuai ya teman, bisa menggunakan tutup botol aqua atau balsam dan sebagainya, dan dilem dengan menggunakan lem tembak. Dan untuk bagian ciputnya ini adalah bekas dari pernak-pernik yang ada di bajunya ya teman-teman. Ini bisa opsional untuk teman-teman yang mau menambahkan, bisa juga. Nah, untuk mulut teman-teman bisa membuatnya dari bekas kainnya juga, dengan membuat pola bentuk hati atau setengah lingkaran teman-teman. Nah, untuk selebihnya teman-teman bisa lem dulu bagian hijab dan bagian mata, mulut, dan ciputnya dengan lem, dan setelah itu bisa menggunakan penjahit agar bonekanya kelihatan kokoh. Nah, untuk teman-teman, ketika bonekanya udah hampir ready, nah bisa kalian membuat nama dari adik-adik kalian atau anak-anak dari ibu atau bapak yang ingin nih bonekanya diberi nama. Bisa menggunakan kain flanel bekas dari wajah yang boneka tersebut ya. Untuk membuat bagian tangannya, nah, teman-teman bisa buat polanya terlebih dahulu di kain flanel. Seperti ini contohnya. Kita bisa contohkan di bagian kain flanel ini, ya. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman bisa tuh dicetak dulu. Cetak seperti ini, nanti baru digunting jadinya seperti ini. Nah, bagian yang terkena pena atau pensil yang bagian ini bisa ditutupi sama yang udah digunting kayak gini, yang polos kayak gini tanpa ada coret-coretan. Nah, teman-teman bisa gabungin gitu. Kelihatan nggak?
teman-teman. Jadinya aku buat dua ya, yang satu di bagian ini ya, bagian ini kita bikin rancangannya dulu teman. Nanti setelah udah siap semua baru kita lem dan kita jahit agar hasilnya maksimal. Nah, seperti ini. Lihat nggak sih? Tutupin dulu ya, biar kelihatan warna. Nah, kayak gini. Kelihatan? Seperti itu kira-kira teman-teman. Nah, yang bagian ini tadi namanya ya. Terus ini bisa digunakan dari bekas kain yang ada di baju bagian ini, dari kain bekas. Bisa contohin. Nah, dari yang dipotong-potong. Nah, ini pakai ini dibentuk kayak hati, bentuk mata dengan alis, dan ini seperti pernak-pernik yang ada di baju tadi teman-teman, bisa digunakan kembali. Nah, ini untuk brosnya. Nah, jadi kita tunggu, kita lakukan untuk menjahitnya dulu ya teman-teman, dan untuk lemnya. Setelah bagian bajunya udah ready atau hitnya ya udah ready, nah teman-teman bisa mencek kondisi baju tersebut, apakah masih ada bolongan dan sebagainya, bisa diulangi kembali dengan jahitan. Nah, bagian untuk masukkan tangannya, ya bagian baju itu dibuka aja ya teman-teman, bagian jahitannya nanti dijahit kembali agar bagian tangan teman-teman yang ingin dimasukkan kepada kepala dari boneka, tangannya itu bisa bergerak secara leluasa gitu teman-teman. Nah, untuk bagian pernak-pernik dan mempercantik bajunya, nah teman-teman bisa menggunakan pernak-pernik yang ada di baju bekas tersebut jika ada ya teman-teman, jika enggak juga enggak apa-apa. Ini hanya inisiatif saya sendiri, jika di baju teman-teman masih ada yang pernak-perniknya digunakan saja. Nah, jangan lupa dijahit ya teman-teman, agar pernak-perniknya itu menempel di baju tersebut. Nah, untuk bagian pernak-perniknya kalau bisa menggunakan lem, gunakan lem aja ya teman-teman. Tapi menurut saya akan lebih kokoh dengan menggunakan jahit. Nah, karena saya masih menggunakan jahit tangan, ya secara manual saja teman-teman. Jika teman-teman sudah punya atau memiliki penjahit mesin, nah itu lebih gampang. Nah, untuk bagian yang dilem seperti hijab, mata, alis, mulut, brush ciputnya bisa juga setelah dilem teman-teman bisa menjahitnya. Fungsinya agar bonekanya tetap kokoh ya teman-teman. Nah, bisa diikuti sesuai instruksi yang ada di video ya. Untuk teman-teman yang bisa menggunakan lem tembak langsung dengan listrik yang pakai mesin tersebut, bisa gunakan itu aja ya teman-teman, karena aku nggak punya alat seperti itu, jadi aku menggunakannya secara manual saja teman-teman, dengan menggunakan lilin. Namun lilinnya itu bagian apinya yang bagian bawah ya, agar lemnya tidak berwarna hitam teman-teman. Seperti yang aku jelaskan tadi, untuk bagian membakar lemnya itu di bawah apinya teman-teman, agar lemnya tidak kelihatan, tidak berwarna hitam gitu. Nah, setelah dilem, jahit bagian boneka agar boneka ini keadaan kokoh. Nah, ini nih bagian hijabnya teman-teman, karena tadi pola dari hijab disesuaikan dengan pola wajah, jadi takutnya akan terlepas sepertinya. Nah, jadi aku melakukan suatu pekerjaan kembali dengan cara menjahitnya agar kelihatan lebih kokoh ya teman-teman. Nah, untuk yang tadi itu jahit bagian pinggir-pinggirnya, sekarang bagian hijab yang di antara hijab dan bajunya ya teman-teman. Nah, ini juga bertujuan untuk memperkokoh jika ketika kalian memasukkan tangan, nah hijabnya ini nggak terlepas teman-teman. Tenang saja teman-teman, dia tidak akan kelihatan benang jahitnya karena bagian baju dan hijabnya ini tertutup.
Boneka tangan muslimah siap digunakan. Oke teman-teman semua, terima kasih telah menonton dan melihat video saya sampai habis. Saya Ufa Sinti Syarima, NIM 1902-2013 dari jurusan Pendidikan Asyidin Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang dengan mata kuliah media pembelajaran ABO dengan dosen Ibu Ismarini Aziska, SSNPD. Jika ada kesalahan kata maupun perbuatan yang sengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.